Di tengah hidupku yang sederhana sebagai TKI, aku tiba-tiba menerima warisan besar setelah merawat janda kaya di Australia. Tapi semakin aku menggali, semakin banyak rahasia kelam yang terungkap. Hujan mengguyur Jakarta sejak pagi, merembes dari langit kelabu seperti beban yang tak kunjung reda. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, Ramdan duduk di sebuah warung kopi sempit dekat stasiun Jatinegara. Matanya nanar menatap segelas kopi hitam yang mulai dingin, sementara jari-jarinya menggenggam amplop lusuh, hasil perantara tenaga kerja luar negeri yang baru ia ambil dari agen 2 hari lalu. 13 juta. Jumlah utang yang tak sedikit bagi seorang tukang ojek online paruh waktu yang nyambi kerja serabutan di pelabuhan. Ibunya sakit ginjal, adiknya berhenti sekolah, dan rumah kontrakan hampir habis masa sewanya. Ramdan tahu satu hal, hidupnya tak bisa tetap seperti ini. Satu-satunya jalan keluar adalah amplop di tangannya. Di dalamnya ada tiket pesawat, kontrak kerja, dan alamat rumah majikan di Australia Barat. Satu nama yang tertera dengan tinta biru tebal di kertas itu, Eleanor Whitmore. Pekerjaannya sederhana menurut agen, merawat seorang janda lansia yang tinggal sendiri di pinggiran kota Perth. Tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada pengasuh lain. Hanya dia, seorang TKI tanpa latar medis, yang diminta menjadi teman, penjaga, sekaligus perawat. Gaji 2 kali, lipat UMR Australia, plus tempat tinggal dan makan. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan, pikir Ramdan waktu itu. Tapi sekarang, ia tidak lagi punya pilihan. 3 hari kemudian, di Bandara Soekarno-Hatta, Ramdan berdiri dengan koper kecil berisi pakaian, berkas, dan foto lama dirinya bersama almarhum ayahnya, foto yang selalu ia simpan meski sudah mulai pudar. Di fotonya, sang ayah mengenakan seragam supir hitam dengan logo perusahaan asing di dadanya. Ia meninggal saat Ramdan masih SMP, katanya akibat serangan jantung, tapi kabar itu datang dari seorang kenalan jauh, bukan dari keluarga. Dan yang aneh, ibunya selalu menghindar jika ditanya soal pria itu. Pesawat menembus langit malam, membawa Ramdan menjauh dari Jakarta yang penuh kenangan pahit. Sepanjang perjalanan ia tak bisa tidur. Pikirannya melayang pada pekerjaannya yang baru, wanita yang akan ia rawat, dan ketidakjelasan hidup yang kini menggantung di depan matanya. Perth menyambutnya dengan udara sejuk dan langit bersih. Udara musim gugur menusuk tulang, berbeda jauh dari lembab Jakarta. Ramdan dijemput oleh seorang pria tua berjas hitam yang hanya memperkenalkan diri sebagai Wilkins. Tak banyak bicara, ekspresinya dingin, seolah sedang menjalankan tugas yang ia benci. Mereka menempuh perjalanan 2 jam ke arah pinggir kota, melewati hamparan ladang dan jalanan berliku yang sepi. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya Victoria. Cat putih pudar, jendela tinggi, dan kebun luas yang tampak terabaikan. Ramdan menatapnya dengan takjub, tapi juga rasa was-was. Rumah itu seperti keluar dari novel gotik. "Selamat datang di Fernvale House," kata Wilkins. "Singkat, majikanmu menunggu." Pintu kayu tua berderit saat dibuka. Di dalam, rumah itu sepi tapi tidak kosong. Langit-langit tinggi, lampu gantung kristal, dan perabot antik menghiasi ruang tamu. Di ujung ruangan, di dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang, duduklah seorang wanita tua dengan rambut perak disanggul rapi. Ia mengenakan gaun hitam elegan, dengan syal sutra biru di leher. Matanya tajam meski dipenuhi kerutan. "Kau Ramdan?" tanyanya. Suaranya rendah namun berwibawa. Ramdan mengangguk, sedikit membungkuk. "Ya, Bu Eleanor. Senang bertemu dengan Anda." Eleanor menatapnya lama, terlalu lama hingga membuat Ramdan merasa tidak nyaman. "Kau mirip seseorang yang dulu pernah kukenal," gumamnya, lebih kepada diri sendiri. Lalu ia tersenyum tipis. "Kita akan akrab, kau dan aku." Hari-hari pertama Ramdan dipenuhi penyesuaian. Ia belajar jadwal Eleanor, bangun pukul 6 pagi, minum teh hitam pukul 8, membaca di taman hingga tengah hari, dan makan malam tepat pukul 7. Sang janda hidup dengan disiplin, tapi tak pernah memarahi. Ia lebih suka diam atau mengamati Ramdan dengan pandangan yang sulit ditafsirkan.
Namun tak butuh waktu lama sebelum keanehan mulai terasa. Malam hari, suara langkah terdengar dari lantai 2, padahal tidak ada siapa-siapa di atas. Lukisan besar di ruang makan, potret pria paruh baya bermata tajam, kadang terasa seperti menatap langsung ke mata Ramdan, meski ia duduk dari sudut berbeda. Lalu, surat itu datang, ditulis tangan dengan huruf melingkar, terselip di bawah pintu kamarnya. Dia tahu siapa kamu. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Ramdan panik. Ia menunjukkan surat itu pada Wilkins keesokan paginya, tapi pria tua itu hanya menatapnya datar. Rumah ini sudah lama. Angin kadang usil, katanya sebelum berlalu. Eleanor pun tak menyebut soal surat. Ia hanya tersenyum ketika Ramdan terlihat gugup dan berkata, "Banyak suara di rumah tua. Kau akan terbiasa." Namun yang paling mengganggu, Ramdan bukan surat, bukan suara, atau lukisan, melainkan satu hal yang terucap dari Eleanor suatu malam, saat ia membantu wanita itu naik ke tempat tidur. Dengan mata setengah terpejam, Eleanor berbisik, "Rahmat, kau kembali ya." Rahmat, itu nama ayah Ramdan. Hatinya berdegup kencang. Ia tak pernah menyebut soal ayahnya pada siapapun di rumah itu. Dan Eleanor tampak tak sadar telah mengucapkannya. Malam itu, Ramdan menatap langit-langit kamarnya yang tinggi, mendengarkan suara detik jam berdetak lambat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa pekerjaan ini bukan sekadar pekerjaan. Ada sesuatu di rumah ini, dan di Eleanor, yang menyimpan bagian dari masa lalunya. Bagian yang selama ini tak pernah ia ketahui. Dan di negeri asing yang jauh dari rumah, Ramdan sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi di Fernvale House datang tanpa suara, kabut tipis menggantung di atas taman yang tertutup embun, menyelimuti segala sesuatu dalam warna kelabu pucat. Burung-burung tak bersuara, dan angin seakan malas berhembus di halaman rumah yang luas, itu. Ramdan terbangun dengan perasaan yang ganjil. Bukan karena tidur yang tidak nyenyak, melainkan karena ia merasa tidak pernah benar-benar tidur. Semenjak malam itu, ketika Eleanor menyebut nama Rahmat dalam kondisi setengah sadar, Ramdan mulai merasa seperti bagian dari rumah itu. Tapi bukan dalam arti yang nyaman. Ia merasa diperhatikan. Oleh apa, ia tak tahu pasti. Hari-harinya kini berjalan seperti mekanisme jam tua. Ia menyiapkan teh hitam Eleanor, menyiram tanaman di taman belakang, membantu Eleanor berkeliling rumah, dan duduk diam mendengarkan wanita. Itu bercerita tentang masa muda yang seakan berasal dari dunia lain. "Aku dulu punya suami, seorang bankir kaku dari Melbourne," katanya suatu sore, sambil menatap ke arah ladang kosong yang dulunya adalah kebun bunga. "Tapi aku mencintai orang lain." Ia tak menoleh saat berbicara, dan Ramdan tidak tahu apakah ia sedang bicara padanya atau pada bayangan masa lalu. Ramdan tidak bertanya lebih lanjut. Setiap kali nama Rahmat muncul, Eleanor seperti mengunci bibirnya rapat-rapat, lalu larut dalam diam panjang. Tapi bagi Ramdan, nama itu adalah pintu yang mulai membuka perlahan. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan lebih teliti apapun yang tampak ganjil di dalam rumah. Salah satunya adalah lukisan tua di ruang makan. Lukisan itu besar, nyaris menutupi satu sisi dinding. Wajah seorang pria Eropa dengan jas abu-abu, mata biru tajam, dan garis rahang yang kokoh. Di balik senyumnya yang tipis, ada sorot mata yang dingin, dan Ramdan yakin, meski terdengar tidak masuk akal, mata pria itu selalu mengarah kemanapun ia duduk di ruangan itu. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya ilusi optik. Tapi suatu hari, ketika ia sedang membersihkan kaca lukisan tersebut, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Mata pria itu tampak sedikit bergeser, seperti memelototi dirinya. Bukan lukisan yang bergerak, tapi seperti hidup si ia. Mundur perlahan, menelan ludah, lalu menertawakan dirinya sendiri. Kebanyakan nonton film horor dan gumamnya. Tapi dalam hati, ia tahu perasaan itu nyata. Dan kemudian datang lagi surat kedua. Pagi itu, Ramdan menemukannya terselip di balik bantalnya. Kertasnya tipis, tulisannya halus seperti tulisan tangan wanita zaman dulu, tapi tanpa tanda tangan. "Jangan masuk ke kamar di ujung koridor.
ada yang belum tidur di sana. Ramdan membacanya berulang kali. Ia memeriksa pintu kamarnya, memastikan tidak ada yang masuk. Jendela terkunci. Tidak ada jejak siapapun. Ia bahkan menyisir seluruh kamar, mencari kamera tersembunyi atau celah pintu yang terbuka. Tidak ada. Tapi surat itu nyata. Kertasnya ada. Dan pesannya membuat jantungnya berdebar. Ia belum pernah masuk ke kamar di ujung koridor timur. Pintu itu selalu tertutup. Eleanor tak pernah menyebutnya, dan Wilkins, si pengurus tua yang datang seminggu sekali untuk memeriksa persediaan rumah, selalu menghindari bagian rumah itu. Hari demi hari, suara-suara aneh mulai mengisi malam Ramdan. Ketukan lembut di dinding kamar, derak kayu dari langit-langit padahal tak ada angin. Kadang, suara wanita menangis, lirih, menyesakkan, berasal dari ujung lorong. Tapi setiap kali Ramdan membuka pintu, lorong itu kosong, gelap, dan dingin. Ia tidak menceritakan apapun pada Eleanor. Wanita itu semakin sering termenung, dan kadang tertawa kecil sendiri seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dia dulu suka duduk di bangku taman itu, katanya suatu sore, sambil menunjuk bangku besi tua yang berkarat. Dia bilang aku harus berhenti membaca puisi sedih, tapi dia sendiri yang paling sering menangis. Ramdan hanya menjawab dengan senyuman sopan, tapi dalam hatinya, tanda tanya mulai membentuk simpul-simpul yang menyakitkan. Siapa dia? Rahmat atau orang lain? Suatu malam, ketika hujan turun perlahan, Ramdan bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di lorong rumah, mengenakan seragam supir berwarna hitam. Ia membawa baki dengan secangkir teh. Di ujung lorong, pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita muda keluar. Wajahnya mirip Eleanor, tapi lebih muda puluhan tahun. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Kau datang lagi, Ramdan." Ia terbangun dengan keringat dingin. Napasnya memburu, dadanya sesak. Tapi yang paling mengganggunya bukan mimpinya, melainkan fakta bahwa saat ia membuka matanya, di meja kecil sebelah ranjangnya, terletak secangkir teh panas yang belum pernah ia buat. Pagi harinya, ia bertanya pada Eleanor apakah ia masuk ke kamarnya tadi malam. Wanita tua itu menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Mungkin dia sedang ingin menjamu tamu. "Siapa, Bu?" Eleanor hanya tersenyum. "Kau akan tahu nanti." Hari itu Ramdan tak bisa bekerja dengan tenang. Saat menyapu lantai ruang tengah, ia menemukan album tua di bawah lemari. Isinya foto-foto lawas. Rumah ini di masa muda, pesta dansa, foto pernikahan. Lalu satu foto menarik perhatiannya. Seorang pria Asia berdiri di bawah pohon, mengenakan setelan supir dan menatap ke kamera dengan senyum kaku. Jantung Ramdan berdebar. Itu ayahnya, atau setidaknya seseorang yang sangat mirip. Namun di balik foto itu, tertulis dengan tinta pudar, Rahmat, 1985. Tangannya bergetar saat menutup album. Ia merasa seperti menyentuh sejarah keluarganya sendiri, tapi dalam dimensi lain. Sesuatu yang seharusnya ia tahu sejak dulu, tapi disembunyikan. Ramdan kini yakin satu hal, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal Eleanor. Fernvale House menyimpan rahasia besar, dan dirinya bukan hanya kebetulan hadir di dalamnya. Malamnya, saat hendak tidur, ia menatap pintu kamar di ujung lorong. Surat peringatan tadi masih terlipat di saku bajunya. Ia tahu ia tak boleh masuk, tapi rasa ingin tahu kini menjadi bara di dada. Dan suara langkah yang perlahan mendekat dari lorong, malam itu, menandakan satu hal. Rumah ini memang tak pernah sepi. Bahkan ketika semua orang mengira sudah tidur, malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sekadar sepi, tapi semacam kesunyian yang menindih, menahan napas segala yang hidup. Ramdan duduk di ujung tempat tidurnya, menatap ke arah lorong panjang yang remang. Pintu kayu di ujung timur berdiri seperti penjaga diam yang menantangnya masuk. Surat tanpa nama yang ia temukan sebelumnya kini telah kusut di genggamannya. Jangan masuk ke kamar di ujung koridor. Larangan itu, seperti racun manis, semakin membakar keinginannya. Logika berbisik agar ia tidak melangkah lebih jauh, namun rasa penasaran telah menyalakan sumbu yang sulit dipadamkan.
Ia sudah melihat terlalu banyak bayangan dari masa lalu. Nama ayahnya, senyum aneh Eleanor, dan kini wajah seorang pria dalam foto tua yang menyerupai dirinya. Tak sanggup menunggu lebih lama, Ramdan mengambil senter kecil dari laci dan keluar pelan-pelan dari kamar. Jam dinding di ruang tengah baru saja menunjuk pukul 2 dini hari. Rumah itu seperti mematung dalam gelap. Ia berjalan perlahan melewati lantai kayu yang sesekali berderit, seolah melaporkan setiap langkahnya kepada roh yang tidak kelihatan. Pintu kayu tua di ujung koridor tak memiliki gagang modern. Hanya kenop antik dan lubang kunci tua yang berkarat. Anehnya, malam ini, pintu itu tidak terkunci. Seketika, udara dingin menerpa wajahnya saat pintu terbuka perlahan, menciptakan suara derit halus yang membuat bulu kuduknya meremang. Ruangan di dalamnya tidak besar, tapi penuh. Rak buku berdebu, koper tua, kursi berlengan yang sudah usang. Cahaya senter menyapu sebuah lemari kayu di pojok ruangan. Pintu lemari itu sedikit terbuka. Ramdan mendekat dan perlahan membuka pintunya. Di dalamnya, tersimpan tumpukan kotak kayu dan satu koper kulit tua dengan gesper tembaga. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia membuka koper itu. Isinya, tumpukan dokumen, surat-surat, dan sebuah album foto tebal berbalut kain biru. Ia duduk di lantai, membuka halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Foto-foto hitam putih dan berwarna lusuh tersusun rapi. Eleanor muda berdiri di kebun, menari di ruang tamu, duduk membaca di taman. Di beberapa foto, ada pria asing, Eropa, tampak seperti suaminya. Tapi di halaman tengah, Ramdan menemukan foto yang membuat tubuhnya kaku. Seorang pria Indonesia. Usianya sekitar 35, berkulit sawo matang, mengenakan seragam supir. Di foto itu, pria tersebut berdiri di samping Eleanor yang terlihat jauh lebih muda. Rambutnya dikonde, mengenakan gaun musim panas berwarna terang, dan tersenyum dengan tatapan lembut ke arah pria itu, bukan ke kamera. Di belakang foto itu tertulis dengan pena, Rahmat, 1985, Fernval. Dada Ramdan seperti diremas dari dalam. Itu bukan kebetulan. Ia tahu nama itu. Ia mengenali senyuman itu. Pria itu sangat mirip dirinya. Terlalu mirip untuk diabaikan. Matanya menyisir halaman-halaman berikutnya. Semakin banyak foto Eleanor dan Rahmat bersama. Sebagian tampak diambil secara diam-diam. Di taman, di dalam mobil, bahkan satu foto saat mereka berdansa dalam pesta kecil. Tapi tak ada satupun foto dengan pria Eropa yang tadi ia lihat dalam lukisan. Lalu, satu lembar surat tipis jatuh dari sela album. Dengan hati-hati, Ramdan membacanya. Sayangku Rahmat, aku tahu kita tidak bisa hidup seperti yang kita impikan. Dunia ini kejam bagi orang sepertiku, dan lebih kejam lagi padamu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan malam di bawah pohon eukaliptus itu. Kau bilang aku harus tetap hidup, tapi aku hanya hidup dalam kenangan bersamamu. Mereka bilang aku harus menghapusmu. Tapi bagaimana mungkin aku bisa membuang satu-satunya yang membuatku merasa manusia? Tunggu aku di ujung waktu. Tangan Ramdan gemetar. Ia tidak mengerti segalanya, tapi satu hal menjadi jelas. Eleanor pernah jatuh cinta pada ayahnya, dan cinta itu bukan sekadar rahasia. Cinta itu adalah luka yang masih menganga, bahkan hingga sekarang. Lantai di balik lemari berderit pelan. Ramdan menoleh cepat, tapi ruangan tetap kosong. Ia menelan ludah dan segera menutup album itu. Saat hendak bangkit, ia melihat satu bingkai. Foto tergantung miring di dinding. Ia mendekat, memperbaikinya. Foto itu memperlihatkan rumah Fernval dalam keadaan utuh, dengan taman penuh mawar merah. Di depannya berdiri 3 orang. Eleanor muda, pria berjas Eropa, dan Rahmat. Tapi yang membuat Ramdan terpaku adalah tatapan pria Eropa itu. Matanya memelototi Rahmat, penuh kebencian. Ada sesuatu dalam gambar itu yang terasa tidak wajar. Tangan Eleanor memegang lengan Rahmat, bukan lengan suaminya. Ramdan menutup pintu kamar dengan cepat, menyusuri lorong kembali ke kamarnya dengan napas tak beraturan. Tapi sebelum ia mencapai pintu kamarnya,
ia melihat siluet samar di tengah lorong. Seorang wanita berdiri di ujung lorong, dengan rambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya samar, tapi matanya menatap langsung ke arah Ramdan. "Rahmat." Suaranya lirih, patah. Ramdan mundur satu langkah. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti menanti sesuatu. Namun saat Ramdan berkedip, sosok itu menghilang. Begitu saja, seperti kabut tersapu angin. Ia masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Tidak tidur malam itu, hanya duduk di ujung ranjang, menatap jendela yang gelap, dan berpikir tentang ayahnya yang selama ini ia pikir hanya seorang supir biasa, tentang Eleanor yang menyimpan cinta terlarang, dan tentang rumah ini yang mungkin bukan hanya rumah. Mungkin ini adalah tempat di mana waktu terjebak, tempat di mana rahasia tidak mati, tapi hidup bersama bayangan. Dan satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Kalau pria di foto itu memang Rahmat, dan Eleanor tahu siapa dia, mengapa ia memilih mempekerjakan anaknya tanpa mengatakannya langsung? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini puluhan tahun lalu? Pagi itu hujan turun lembut di atas tanah Perth, membasahi rumput dan jalan setapak menuju taman belakang Fernvale House. Langit kelabu menyelimuti rumah tua itu, menciptakan suasana sendu yang seolah memaksa siapapun untuk diam dan merenung. Bagi Ramdan, hari itu dimulai dengan kepala berat dan dada sesak. Kenyataan yang ia temukan semalam belum sepenuhnya ia cerna. Foto-foto ayahnya, atau pria yang sangat menyerupainya, membekas di benaknya seperti jejak kaki di tanah basah. Saat ia menyajikan teh untuk Eleanor pagi itu, wanita tua itu duduk di kursi goyangnya seperti biasa. Rambutnya yang sudah putih disanggul rapi, dan syal rajut menggantung di bahunya. Namun matanya, yang biasanya terlihat kosong atau melamun, kini memancarkan sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran. Keputusan. "Ramdan," katanya pelan, seraya menerima cangkir teh dari tangannya. "Duduklah sebentar. Aku ingin bicara." Nada suaranya berbeda. Tidak lembut seperti biasanya, tapi juga tidak tajam. Ada ketegasan yang lembut, seperti seseorang yang telah menunggu terlalu lama untuk mengatakan sesuatu. Ramdan duduk perlahan, di sofa kulit tua yang berderit, menanti dengan tubuh tegak dan napas tertahan. Eleanor menatap cangkir tehnya beberapa detik sebelum akhirnya berujar, "Aku telah mengubah surat wasiatku minggu lalu. Aku ingin kau tahu sebelum orang lain." Ramdan mengerutkan kening. "Mengubah surat wasiat?" Eleanor mengangguk, wajahnya tenang tapi matanya penuh bayang. "Semuanya. Rumah ini, tanah, tabungan, dan hak atas aset-aset pribadi akan menjadi milikmu setelah aku pergi." Ramdan terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang kelabu. Ia menatap Eleanor, berusaha mencari isyarat bahwa itu hanya gurauan atau kesalahan bicara. Tapi tidak ada senyum, tidak ada tanda main-main. "Bu Eleanor, saya tidak mengerti," katanya akhirnya suara bergetar. "Kenapa saya? Saya hanya... karena aku sudah kehilangan kalian sekali." Eleanor memotong, suaranya gemetar. "Dan aku tak akan kehilangan kalian untuk kedua kali." Ramdan merasa seolah dunia berputar terlalu cepat. Ia mendengar kata itu, "kalian," berputar-putar di kepalanya. Siapa kalian? Dirinya dan... siapa? Sebelum ia bisa bertanya, Eleanor menatapnya dengan sorot mata yang dalam dan tajam, seperti menusuk lapisan terdalam dari dirinya. "Ayahmu bernama Rahmat, bukan?" katanya perlahan. Ramdan mengangguk. "Iya, tapi dari mana ibu tahu?" Wanita tua itu tersenyum kecil, lalu memejamkan mata sesaat, seperti mengundang kenangan lama untuk masuk kembali ke pikirannya. "Ayahmu adalah satu-satunya pria yang membuatku merasa hidup," bisiknya. "Aku bertemu dengannya ketika hidupku berada di puncak dan di ujung kehancuran. Suamiku seorang pemilik modal keuangan besar, namun ia tidak punya hati. Rumah ini penuh pesta dan anggur, tapi kosong dari cinta, dan Rahmat adalah cahaya yang menembus semua itu."
Ramdan tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berdegup cepat, campuran antara tak percaya dan sesuatu yang lebih dalam, kekosongan yang perlahan terisi. Dia datang ke rumah ini sebagai supir, lanjut Eleanor, tapi ia melihatku sebagai manusia. Kami menyukai hal-hal sederhana, berjalan di taman, mendengarkan musik, membaca puisi. Kami mencintai dalam diam, karena kami tahu dunia tidak mengizinkan. Air mata mengalir pelan dari sudut mata Eleanor, tapi ia tidak mengusapnya. Aku hamil saat itu, katanya lirih. Ramdan menegang. Dunia seolah membeku. Tapi sebelum aku sempat memberitahunya, suamiku tahu lebih dulu. Ia menyuruh orang mengusir Rahmat. Ia menghancurkan semua yang kami punya. Bahkan sebelum aku bisa bicara dengan Rahmat, dia sudah hilang, dibungkam. Ramdan berdiri, tidak tahan mendengarkan lebih lama. Ibu bilang, ibu hamil? Tapi saya dibesarkan ibu saya di Jakarta. Kami hidup susah. Ayah saya meninggal waktu saya masih kecil. Eleanor menatapnya dengan mata sendu. Aku tahu, aku mencari kalian bertahun-tahun. Tapi suamiku terlalu berkuasa, terlalu kuat. Aku hanya berhasil menemukan foto lamamu waktu masih kecil dari seorang kenalan di kedutaan. Tapi setelah suamiku meninggal, semua jejak kalian seperti menghilang. Aku terlambat, Ramdan. Terlalu terlambat. Ruangan itu hening. Jam tua berdetak pelan di sudut ruangan, satu-satunya suara yang mengisi kekosongan. Ramdan duduk kembali, tak sanggup berdiri. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Jadi, saya adalah anak ibu? Eleanor menggeleng pelan. Tidak secara langsung. Aku kehilangan anak itu saat usia kandunganku 5 bulan. Tapi aku tahu kau adalah darahnya. Wajahmu, caramu berbicara, bahkan tatapanmu. Kau adalah anak Rahmat. Dan itu cukup bagiku. Ia meraih tangan Ramdan, menggenggamnya erat. Kau adalah satu-satunya hal yang tersisa darinya. Aku tidak ingin mati sebelum memastikan kau punya hidup yang pantas. Ramdan tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Dunia yang ia kenal selama ini runtuh dalam sekejap. Dan dari puing-puing itu muncul potongan-potongan baru yang tak pernah ia duga. Ia ingin marah, ingin menangis. Tapi yang muncul hanya sunyi. Sunyi yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Eleanor membuka laci kecil di sebelah kursinya, mengambil amplop putih dan menyerahkannya pada Ramdan. Ini salinan wasiatnya. Juga ada surat pengacara. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup, Ramdan. Tapi aku ingin kau tahu, tidak ada 1 sen pun dari warisan ini berasal dari kebohongan. Itu semua untukmu. Untuk Rahmat. Untuk sesuatu yang seharusnya tidak pernah dihancurkan. Ramdan memandangi amplop itu seperti benda asing. Tangannya berat untuk menerima. Tapi ia tahu, di dalamnya bukan sekadar harta. Itu warisan sejarah, warisan luka, warisan cinta yang dipaksa mati, namun enggan benar-benar pergi. Saat malam tiba, dan Eleanor tertidur di kamarnya, Ramdan berdiri di taman belakang rumah, di bawah pohon eukaliptus besar yang disebut Eleanor dulu tempat mereka berbagi malam terakhir. Ia memandang ke langit. Hujan sudah berhenti. Bintang mulai muncul di sela awan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian. Kematian Eleanor Whitmore datang seperti angin musim dingin yang menusuk tulang. Tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Ramdan menemukannya pagi itu, terbaring di tempat tidur dengan wajah tenang, seolah sedang tidur nyenyak. Namun, dinginnya kulit dan keheningan yang menyelimuti kamar itu berkata lain. Berita kematian Eleanor menyebar cepat. Dalam hitungan jam, rumah besar di pinggiran Perth itu dipenuhi oleh petugas medis, polisi, dan kerabat jauh yang sebelumnya jarang terdengar kabarnya. Ramdan, yang masih terpukul oleh kehilangan itu, harus menghadapi tatapan curiga dan bisikan-bisikan yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, sidang warisan Eleanor digelar di sebuah ruang pengadilan yang megah di pusat kota.
Ruangan itu dipenuhi oleh pengacara, jurnalis, dan kerabat Eleanor yang tampak lebih tertarik pada harta peninggalannya daripada mengenang sosok wanita yang telah tiada. Ramdan duduk di bangku depan, mengenakan setelan jas sederhana yang dipinjam dari tetangga. Wajahnya tegang, tangan gemetar memegang dokumen yang diberikan oleh pengacara Eleanor sebelumnya. Ia merasa seperti berada di dunia yang asing, penuh dengan istilah hukum dan tatapan tajam. Ketika hakim membuka sidang dan pengacara Eleanor mulai membacakan surat wasiat, suasana ruangan berubah drastis. Semua mata tertuju pada Ramdan saat nama lengkapnya disebut sebagai ahli waris tunggal dari seluruh harta Eleanor, termasuk rumah, tanah, dan aset lainnya. "Ini tidak masuk akal!" teriak seorang pria paruh baya yang mengaku sebagai keponakan Eleanor. Bagaimana mungkin seorang TKI dari Jakarta tiba-tiba menjadi pewaris tunggal? Ini pasti rekayasa. Keributan pun pecah. Beberapa kerabat Eleanor berdiri, mengajukan protes dan menuduh Ramdan memanipulasi Eleanor di masa tuanya. Media yang hadir segera mencatat setiap kata, mengambil foto, dan menyiarkan berita itu secara langsung. Judul-judul berita pun bermunculan. TKI tiba-tiba kaya, warisan diduga rekayasa. Skandal warisan Eleanor Whitmore. Siapa sebenarnya Ramdan? Nama Ramdan menjadi perbincangan hangat di media sosial dan televisi. Ramdan merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia hanya ingin merawat Eleanor dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun kini, ia harus menghadapi tuduhan, cemoohan, dan tekanan yang luar biasa. Di tengah kekacauan itu, pengacara Eleanor mencoba menenangkan suasana. Ia menjelaskan bahwa perubahan surat wasiat dilakukan secara sah, dengan kehadiran saksi dan notaris. Eleanor memiliki hak penuh atas hartanya dan memilih untuk mewariskannya kepada Ramdan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kasih sayangnya. Namun, kerabat Eleanor tidak menerima penjelasan itu begitu saja. Mereka mengajukan gugatan hukum, menuduh Ramdan melakukan penipuan dan manipulasi. Sidang pun ditunda untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Setelah sidang, Ramdan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Wartawan mengejarnya, menanyakan berbagai pertanyaan yang menusuk hati. Ia hanya diam, menundukkan kepala, dan berjalan menjauh dari kerumunan. Di rumah, Ramdan duduk di kursi goyang Eleanor, memandangi taman belakang yang kini tampak suram. Ia merenungkan semua yang terjadi, mencoba memahami alasan di balik keputusan Eleanor. Apakah ini benar-benar bentuk penghargaan, atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Malam itu, Ramdan memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Eleanor dan hubungannya dengan ayahnya, Rahmat. Ia yakin bahwa di balik semua ini ada kebenaran yang harus diungkap. Langit Perth tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati Ramdan yang semakin gelisah. Sejak sidang warisan Eleanor Whitmore menjadi sorotan media, hidupnya berubah drastis. Dari seorang TKI sederhana, kini ia menjadi pusat perhatian publik, dihujani tuduhan dan spekulasi. Keluarga Eleanor, yang sebelumnya jarang muncul, kini bersatu dalam satu tujuan, menggugat keabsahan surat wasiat yang menyebut Ramdan sebagai ahli waris tunggal. Mereka menuduhnya memanipulasi Eleanor di masa tuanya, memanfaatkan kelemahan wanita tua itu untuk mendapatkan harta. Pengacara keluarga Eleanor mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Australia Barat, menuntut pembatalan surat wasiat dan pengembalian seluruh aset kepada keluarga sah. Ramdan, yang masih berduka atas kepergian Eleanor, kini harus menghadapi pertarungan hukum yang melelahkan. Dalam persidangan, pengacara Ramdan mengajukan bukti-bukti yang mendukung keabsahan surat wasiat, rekaman, video Eleanor yang menjelaskan alasannya, kesaksian notaris, dan dokumen resmi lainnya. Namun, pihak keluarga Eleanor tetap bersikeras bahwa Ramdan bukan siapa-siapa, hanya seorang asing yang tiba-tiba muncul dan mengklaim warisan. Untuk membuktikan hubungan darah antara Ramdan dan Eleanor, pengadilan memerintahkan uji DNA. Sampel diambil dari Ramdan dan barang-barang pribadi Eleanor yang masih menyimpan jejak biologisnya. Proses ini memakan waktu beberapa minggu, menambah ketegangan yang sudah tinggi. Selama menunggu hasil,
Ramdan mencoba mencari ketenangan di rumah besar yang kini terasa asing. Ia menemukan sebuah kotak kayu tua di loteng, berisi surat-surat cinta antara Eleanor dan Rahmat, ayahnya. Surat-surat itu mengungkapkan kisah cinta terlarang yang penuh pengorbanan dan penderitaan. Dalam salah satu surat, Eleanor menulis, "Rahmat, jika takdir memisahkan kita, aku harap suatu hari nanti anak kita akan menemukan jalan kembali. Aku akan menunggu, meski hanya dalam kenangan." Ramdan terharu membaca kata-kata itu. Ia mulai memahami alasan Eleanor mewariskan segalanya kepadanya. Ini bukan sekadar harta, tapi bentuk penebusan atas masa lalu yang penuh luka. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Pengadilan mengumumkan hasil uji DNA. Ramdan adalah anak biologis dari Eleanor dan Rahmat. Kebenaran ini mengejutkan semua pihak, terutama keluarga Eleanor yang selama ini menuduhnya penipu. Media segera memberitakan hasil ini dengan judul-judul sensasional. TKI. Ternyata anak kandung Eleanor Whitmore, kisah cinta terlarang terungkap publik. Yang sebelumnya mencibir, kini berbalik mendukung Ramdan. Ia menjadi simbol harapan dan keadilan. Seseorang yang berhasil menemukan jati diri dan haknya, meski melalui jalan berliku. Namun, bagi Ramdan, ini bukan tentang harta atau ketenaran. Ini tentang memahami asal-usulnya, menghormati cinta orang, tuanya, dan melanjutkan warisan mereka dengan integritas. Ia memutuskan untuk tidak tinggal di rumah besar itu, melainkan mengubahnya menjadi pusat budaya dan sejarah, mengenang kisah cinta Eleanor dan Rahmat yang melampaui batas waktu dan norma. Dengan langkah mantap, Ramdan menatap masa depan, siap menjalani hidup baru sebagai pewaris berdarah Rahmat. Langit Perth tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati Ramdan yang semakin gelisah. Setelah pengadilan mengakui dirinya sebagai anak kandung Eleanor dan Rahmat, serta ahli waris sah dari seluruh kekayaan Eleanor, Ramdan merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Kisah cinta terlarang antara ibunya, Eleanor, dan ayahnya, Rahmat, masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Ramdan memutuskan untuk menelusuri masa lalu ayahnya, Rahmat, yang konon menghilang karena dijebak oleh keluarga Eleanor. Ia mulai dengan mencari surat-surat dan dokumen lama yang mungkin masih tersimpan di rumah besar peninggalan Eleanor. Di ruang bawah tanah yang berdebu, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Setelah berhasil membuka kotak itu, Ramdan menemukan tumpukan surat cinta rahasia antara Eleanor dan Rahmat. Surat-surat itu mengungkapkan kisah cinta mereka yang penuh rintangan dan pengorbanan. Namun, yang paling mengejutkan adalah munculnya satu nama yang terus disebut dalam surat-surat itu, Charles Whitmore. Charles Whitmore adalah saudara ipar Eleanor, suami dari adik perempuannya. Dalam surat-surat tersebut, Eleanor menyebut Charles sebagai sosok yang ambisius dan penuh dendam. Ia menentang hubungan Eleanor dan Rahmat, dan diduga menjadi dalang di balik penghilangan Rahmat. Ramdan merasa perlu mencari tahu lebih lanjut tentang Charles Whitmore. Ia mulai menelusuri arsip keluarga dan catatan publik yang tersedia. Dari catatan tersebut, Ramdan mengetahui bahwa Charles adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki pengaruh besar dalam keluarga Whitmore. Ia dikenal sebagai sosok yang keras dan tidak segan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuannya. Dalam salah satu surat, Eleanor menulis, "Charles selalu memandang Rahmat dengan curiga. Ia tidak bisa menerima bahwa aku mencintai seorang pria dari latar belakang yang berbeda. Aku khawatir Charles akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap Rahmat." Ramdan merasa semakin yakin bahwa Charles memiliki peran besar dalam penghilangan ayahnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Charles saat ini. Setelah melakukan pencarian, Ramdan menemukan bahwa Charles telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Namun, ia memiliki seorang putra bernama Edward Whitmore yang kini mengelola bisnis keluarga. Wikitri Ramdan memutuskan untuk menemui Edward dan mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarganya. Ia mengatur pertemuan di sebuah kafe di pusat kota Perth. Saat bertemu, Edward tampak terkejut melihat Ramdan. Namun, ia bersikap ramah dan bersedia mendengarkan cerita Ramdan. Dalam percakapan mereka, Edward mengakui bahwa ayahnya,
Charles memang menentang hubungan Eleanor dan Rahmat. Ia juga mengungkapkan bahwa Charles memiliki pengaruh besar dalam keluarga dan seringkali menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan anggota keluarga lainnya. Namun, Edward tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada Rahmat. Ramdan merasa bahwa ia telah mendapatkan sebagian jawaban atas misteri masa lalu keluarganya. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, ia merasa lega telah mengetahui peran Charles dalam kisah cinta orang tuanya. Ia bertekad untuk menjaga warisan keluarganya dan menghormati cinta yang pernah ada antara Eleanor dan Rahmat. Dengan hati yang lebih tenang, Ramdan kembali ke rumah besar peninggalan Eleanor. Ia memutuskan untuk mengubah rumah itu menjadi tempat yang dapat mengenang kisah cinta orang tuanya dan menjadi simbol perdamaian bagi keluarga Whitmore. Ia berharap dengan cara ini, ia dapat menebus masa lalu dan membawa harapan baru bagi masa depan. Malam itu, angin musim dingin bertiup kencang di pinggiran Perth. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menahan hujan yang enggan turun. Di dalam rumah besar peninggalan Eleanor Whitmore, Ramdan duduk di ruang kerja yang remang, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan surat-surat lama. Sejak kebenaran tentang asal-usulnya terungkap, ia merasa ada beban yang belum terangkat sepenuhnya. Ia membuka sebuah buku harian tua milik Eleanor, mencoba memahami lebih dalam kisah cinta terlarang antara ibunya dan Rahmat, ayahnya. Setiap halaman mengungkapkan rasa sakit, harapan, dan penyesalan yang mendalam. Ramdan merasa semakin terhubung dengan masa lalu yang selama ini tersembunyi darinya. Tiba-tiba, suara retakan terdengar dari lantai atas. Ramdan menoleh, mencoba mencari sumber suara. Namun, sebelum ia sempat bergerak, bau asap mulai tercium. Ia berlari keluar dari ruang kerja dan melihat asap tebal mengepul dari sayap timur rumah. Panik, ia mencoba menuju ke arah sumber asap, namun api sudah mulai menjalar dengan cepat. Dengan napas terengah, Ramdan berlari keluar rumah dan menelepon pemadam kebakaran. Dalam hitungan menit, sirene meraung dan mobil pemadam tiba di lokasi. Para petugas bergegas memadamkan api yang sudah melahap sebagian besar sayap timur rumah. Ramdan berdiri terpaku, menyaksikan rumah yang penuh kenangan itu dilalap api. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas pemadam kebakaran dan polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan adanya jejak bahan mudah terbakar yang disengaja disebar di beberapa titik. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembakaran yang disengaja. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap seorang pria yang terekam kamera pengawas di sekitar rumah pada malam kejadian. Pria itu adalah Thomas Whitmore, sepupu Eleanor. Dalam interogasi, Thomas mengakui perbuatannya. Ia merasa marah dan iri karena seluruh warisan Eleanor jatuh ke tangan Ramdan, yang dianggapnya sebagai orang luar. Thomas berharap dengan membakar rumah, ia bisa menghilangkan bukti-bukti yang menguatkan klaim Ramdan sebagai ahli waris sah. Ramdan merasa hancur, bukan hanya karena kehilangan sebagian besar rumah yang penuh kenangan, tetapi juga karena pengkhianatan dari anggota keluarga sendiri. Namun, ia menyadari bahwa ini adalah ujian lain yang harus dihadapinya. Ia memutuskan untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, ia ingin membangun kembali rumah itu, tidak hanya secara fisik, tetapi juga sebagai simbol penebusan dan harapan baru. Dengan bantuan arsitek dan tim restorasi, Ramdan memulai proses pembangunan kembali rumah Eleanor. Ia memutuskan untuk mempertahankan struktur asli sebanyak mungkin, namun menambahkan elemen-elemen baru yang mencerminkan perpaduan budaya Indonesia dan Australia. Ia juga merencanakan untuk menjadikan rumah itu sebagai pusat komunitas, tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa berkumpul, berbagi cerita, dan belajar dari masa lalu. Selama proses pembangunan, Ramdan menemukan sebuah kotak logam kecil yang selamat dari kebakaran. Di dalamnya terdapat surat-surat cinta antara Eleanor dan Rahmat, serta foto-foto lama yang menggambarkan kebahagiaan mereka. Melihat foto-foto itu, Ramdan merasa dikuatkan. Ia tahu bahwa cinta orang tuanya adalah fondasi dari semua yang ia miliki sekarang. Beberapa bulan kemudian, rumah Eleanor selesai direnovasi. Pada hari peresmian, Ramdan mengundang keluarga Whitmore, tetangga, dan anggota komunitas setempat.
Dalam pidatonya, ia berbicara tentang pentingnya memaafkan dan belajar dari masa lalu. Ia menekankan bahwa rumah ini bukan hanya miliknya, tetapi milik semua orang yang ingin membangun masa depan yang lebih baik. Thomas, yang telah menjalani hukuman penjara, hadir dalam acara tersebut. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada Ramdan di depan semua orang. Ramdan menerima permintaan maaf itu, menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin memutus siklus dendam dan kebencian dalam keluarga mereka. Dengan rumah yang telah dibangun kembali dan komunitas yang semakin erat, Ramdan merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya. Ia bertekad untuk menjaga warisan orang tuanya dan memastikan bahwa kisah cinta mereka tidak akan pernah terlupakan. Setelah berbulan-bulan melalui serangkaian peristiwa yang luar biasa dan penuh dengan liku-liku tak terduga, Ramdan kini berdiri di pelabuhan emosional yang sangat berbeda. Ia sudah kembali ke Indonesia setelah perjalanan panjang yang membawanya dari pinggiran Perth ke pengadilan tinggi dan akhirnya kembali ke Jakarta dengan warisan keluarga yang telah dipulihkan. Nama ayahnya, Rahmat, yang sebelumnya hilang dalam gelapnya sejarah keluarga Whitmore, kini kembali menjadi bagian dari identitasnya yang sah. Namun, meski segalanya tampak teratasi, ada satu pertanyaan yang terus menghantui benaknya. Jika ibunya, Eleanor, begitu mencintai Rahmat, mengapa mereka dipisahkan dengan cara yang begitu kejam? Hidup Ramdan yang kini dihiasi dengan kemewahan, yang tak pernah ia impikan sebelumnya, seakan menemukan titik ketenangan. Rumah yang ia bangun kembali dengan penuh cinta di Perth, warisan yang ia terima, dan semua orang yang mulai menerima dirinya sebagai bagian dari keluarga Whitmore, tampaknya menyelesaikan sebagian besar masalahnya. Namun ada bagian dari dirinya yang masih merasa kosong, seperti ada kepingan puzzle yang tak pernah terpasang dengan sempurna. Kini, Ramdan berdiri di hadapan jendela kaca rumah barunya di Jakarta. Pemandangan kota yang sibuk terlihat di bawahnya, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke peristiwa-peristiwa yang selama ini ia tidak pernah pahami. Ia sudah berusaha mencari tahu tentang ayahnya, mencoba menggali sebanyak mungkin informasi dari surat-surat yang ditemukan di rumah Eleanor, serta dari percakapan dengan orang-orang yang ada di sekitar keluarganya. Namun jawaban yang ia cari, jawaban tentang mengapa cinta itu harus dibayar dengan begitu mahal, belum ia temukan. Apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan ayahku? Ramdan bergumam sendiri, sambil menatap keluar jendela yang gelap. Mengapa mereka harus terpisah begitu lama? Apa yang membuat keluarga Whitmore begitu kejam terhadap hubungan mereka? Saat Ramdan kembali ke Jakarta, ia membawa serta barang-barang yang bernilai tak ternilai. Selain warisan material, ia juga membawa nama ayahnya yang kini dipulihkan dan sebuah identitas baru. Identitasnya sebagai seorang pewaris yang sah, sebagai bagian dari keluarga Whitmore, dan sebagai bagian dari kisah cinta yang penuh derita. Namun seiring berjalannya waktu, identitas itu terasa semakin berat, seperti sebuah tanggung jawab besar yang tak bisa ditanggung sendirian. Ia merasa tertekan, hampir seperti ada sebuah beban tak terlihat yang harus ia pikul. Tidak hanya warisan, tetapi juga kebenaran yang ia temui tentang dirinya, tentang keluarganya, dan tentang cinta yang begitu tragis. Ia ingin tahu lebih banyak, namun keinginan itu semakin menggelora seiring berjalannya waktu. Lalu suatu malam, ketika Ramdan sedang duduk sendirian di ruang makan rumah barunya, yang terletak di sebuah kawasan elit di Jakarta, ia menerima telepon yang tidak ia harapkan. Telepon itu datang dari seorang pengacara yang mengaku mewakili keluarga Whitmore. Ternyata, ada satu dokumen yang belum pernah dibuka. Sebuah surat yang ditulis oleh Eleanor untuk Ramdan. Surat yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Setelah berbicara dengan pengacara itu, Ramdan segera mengatur pertemuan di sebuah kafe. Di sana, pengacara itu memberikan sebuah amplop besar yang berisi surat yang tertutup rapat. Dengan tangan yang gemetar, Ramdan membuka surat itu. Tulisan tangan ibu kandungnya, Eleanor, tertulis dengan indah di atas kertas yang sudah agak kusam. Surat itu bukan sekadar kata-kata biasa, itu adalah potongan dari sebuah kisah yang selama ini tersembunyi. Anakku yang terkasih, jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah menemukan jalanmu sendiri. Aku tahu,
Ini mungkin tak akan pernah cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi antara aku dan ayahmu. Aku tak bisa memberi alasan yang bisa membenarkan semua yang telah terjadi, tetapi izinkan aku memberitahumu satu hal yang selama ini aku pendam. Rahmat adalah cinta pertama dan terakhirku, tetapi ada kekuatan yang lebih besar, yang lebih menakutkan daripada rasa cinta kami, yakni keluarga dan status. Mereka tidak akan pernah menerima hubungan kami. Mereka takut dengan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Mereka takut dengan perubahan. Keluarga Whitmore adalah keluarga yang terlalu bangga dengan status mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan seorang pria sederhana seperti ayahmu memasuki dunia mereka. Charles Whitmore, adik laki-laki Eleanor, adalah orang yang mempengaruhi segalanya. Ia pun memiliki motif balas dendam yang begitu dalam kepada keluarga kita. Namun aku ingin kamu tahu, Ramdan Rahmat adalah lelaki yang tak akan pernah ada gantinya. Kepergiannya adalah luka yang tidak pernah sembuh. Dan meski aku harus berpisah darinya, cintaku tetap untuknya. Selama aku hidup, aku berharap kamu akan memahami ini. Setelah membaca surat itu, hati Ramdan terasa tercabik-cabik. Ia tidak hanya menyadari betapa besar cinta yang pernah ada di antara orang tuanya, tetapi juga mengerti betapa kuatnya pengaruh dari keluarga Whitmore terhadap kehidupan mereka. Mereka memang tidak hanya dipisahkan oleh jarak, tetapi oleh sistem dan kekuasaan yang lebih besar daripada apapun yang dapat dimengerti oleh orang biasa. Mereka yang bukan berasal dari darah biru, dari keluarga bangsawan, tidak memiliki tempat di dunia ini, terutama jika mereka menyentuh dunia yang dianggap lebih tinggi dari mereka. Ramdan merasa seluruh dunia berubah begitu cepat. Ia baru saja memahami kebenaran yang selama ini mengusik batinnya, namun kebenaran itu ternyata membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa rahasia ini harus disembunyikan begitu lama? Mengapa semuanya berakhir dengan begitu tragis? Dan yang lebih penting, mengapa tidak ada seorang pun yang bisa melawan takdir yang ditentukan oleh garis darah dan kekuasaan? Tetapi di tengah kebingungannya, ada sesuatu yang tak bisa ia tolak. Ia harus melangkah maju. Warisan yang telah ia terima, meskipun berat, adalah bagian dari dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan itu. Ramdan mengerti bahwa meskipun ia tahu kebenaran tentang orang tuanya, ia tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Aku akan menghormati mereka, Ramdan berkata pada dirinya sendiri, meski dengan suara yang gemetar. Aku akan menjaga nama mereka. Dan aku akan hidup dengan cara yang membuat mereka bangga. Dengan tekad yang baru, Ramdan mengubah haluan hidupnya. Ia memutuskan untuk membangun kembali hidupnya di Jakarta, untuk mendalami bisnis keluarga, dan untuk menegakkan warisan yang telah diperjuangkan oleh orang tuanya, meskipun itu berarti berhadapan dengan keluarga Whitmore yang telah lama terpisah darinya. Dengan segala yang telah ia pelajari, Ramdan akhirnya bisa menerima satu kenyataan yang sulit namun pasti. Meski kebenaran bisa menyakitkan, itu tetap tidak bisa dihindari. Kebenaran adalah sesuatu yang tak bisa ditolak. Tamat.